Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Zikrullah dari kelas TRI 4B. Kali ini aku akan melanjutkan tugas Cloud Computing Lab 8, Lab Automating a Customized Cloud Application Launch. Tanpa lama-lama kita akan jalankan labnya. Kita start labnya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya sudah menjalankannya. Lalu kita masuk ke step.yaml ya. Kalian bisa ngedit file YAML-nya di terminal ataupun bisa juga di file ya. Kita klik activities, pilih files. Di bagian home cari yang namanya web app stack.yaml. Di sini kita open with text editor. Nah, kalau saya memakai ini aja ya filenya. Jika sudah, di sini kan kita disuruh ngedit di bagian parameter untuk menambahkan default provider data center. Default ya. Oke, di sini copy aja. Provider data center, lalu on the network configuration tambahkan network tipe resource. Kita cari external networknya. Caranya gampang, ctrlf external network. Nah, di bagian tipenya ini kita isi OS neutron net. Sebentar, posisinya harus sama ya. Oke, bagian subnetnya kita copy juga. Sebentar. Oke, langkah berikutnya kita disuruh edit bagian database server tipenya bersama app server tipenya juga. Oke, di sini kita harus cari database server. Nah, ini ya, database server. Kita copy tipenya. Oke. Bawahnya itu cari app server. App server. Sebentar.
tadi ya, app install server, cuma satu ini sih, app server. Bentar, kita cari lagi ya. Mungkin ini ya, copy aja. Setting OS Nova server, portnya 3306, port kayaknya salah ya, di sini di bin deh. Salah, kita isi di bagian sini. Oke. Nah, lanjut customize the database that instance with the following script. Kita disuruh tambahkan teksnya di bagian user data format. Kita cari ya, user data format. Kita cari lagi user underscore data, yang ini kata ya. Kita copy, letakkan di dekat huruf M ya. Oke. Dia bakal acak-acakan ya. Coba kita tes aja. Kita untuk sebentar, ini kayaknya salah ini. Ini hapus dulu. Habis itu itu copy kolomnya ya di sini. Sebentar. Nah, kita taruh teksnya dulu di sini supaya dia tuh rapih. Kita copy ini ya.
apa sih namanya, kolomnya ya kita samain ya, ini di setel V ya, biar posisinya sama. Oke. Oke, jika sudah, lanjut ke bagian berikutnya. Kita suruh tambahkan script teks di bagian mana nih? Di bagian web config. Cari ya, web underscore config. Oh ya, yang ini. Sudah kita rapihkan terlebih dahulu. Apakah dia bisa? Ternyata nggak bisa. Kita tunggu aja. Oke, apakah sudah sama? Dapat kita coba samakan lah ya, lurusin barisannya. Ini diketik tab aja. Oke, jika sudah, langkah berikutnya save the change and close the template file. Ini save aja, kita save nya di bagian filenya. Kita masuk ke sini lagi, dari sini quit dulu ya, gak usah di save karena sudah di save di filenya. Nah, jika sudah, kita masuk di developer 1 production min.rc nya. Oke, lalu kita disuruh buat template web app stack.yaml web app stack. Apakah dia bisa dibuat? Seharusnya ada error sedikit ya, seharusnya. Jadi ada error sedikit di bagian kolom line 360.
Daripada lama-lama, ini errornya saya skip aja. Oke, tadi ada kesalahannya di bagian menambahkan user data web tier instead configuration. Ternyata dia nambahinnya di bagian launching web tier di web server tipe, baru kita copy yang property sampai bawah ini ya, item.js ini, bukan bagian sini, ternyata paling atas. Setelah itu di set, lalu di sini saya sudah bisa membuatnya ya. Membuat apa tadi? Membuat template web app stack.yaml web app stack. Lanjut langkah kelimanya, open stack list minf.json. Kita akan melihat listnya di sini. Oke, dia seperti ini. Lalu open stack server list, kita akan melihat apakah status aktif atau tidak. Oke, dia status aktif. Di sini langsung kita buka output show-nya all web min stack. Apakah dia akan muncul outputnya seperti, sebentar kita tunggu aja. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, outputnya bakal seperti ini. app public IP, statusnya yang apa namanya, server list aktif semua, web server, web sama database-nya. Open a web browser and access the public IP address of the web application. Coba kita disuruh open webnya dengan IP ini, bisa nggak ya? Coba kita coba aja. Oke, IP-nya bisa nggak dia? Issue tracker misalnya hello save. Oke, mungkin kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian lab cloud apps review grade. Kita akan melihat nilainya apakah ada yang file atau pas semua. Oke, dia pas. Lanjut, kita akan mengakhiri lab ini. Lab cloud apps review finish. Oke, baik, mungkin cukup segitu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.